Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hari ini kalian akan belajar bahasa Indonesia, yaitu bab 2, memahami dan mencipta cerita fantasi. Pelajaran hari ini, kompetensi dasarnya titik 3, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Fantasi adalah suatu jenis dari cerita yang sangat penting untuk meningkatkan daya imajinasi atau kreativitas. Fantasi secara aktif bisa mengasah kreativitas, bisa menjadi penulis yang hebat, seperti J.K. Rowling menulis dari Harry Potter. Kalau Indonesianya ada Joko Lelono dan Ugi Agustono yang menciptakan sebuah cerita fantasi. Ugi Agustono menulis cerita fantasi berdasarkan pengamatan terhadap Komodo dan suasana di Pulau Komodo. Sementara Joko Lelono juga menulis cerita fantasi dengan nuansa lokal. Kalian juga bisa menjadi seorang penulis yang hebat, asal belajar dengan tekun dan tidak takut berkreasi. Kalian bisa seperti mereka. Dibagi menjadi dua, yaitu fantasi aktif dan fantasi pasif. Apakah perbedaan antara keduanya? Fantasi aktif adalah fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan, contohnya menjadi seorang perancang, pelukis, dan penulis. Fantasi pasif yaitu fantasi yang tidak dikendalikan, jadi seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan, contohnya melamun. Akan ibu bahas yang A, yaitu mengidentifikasi unsur cerita fantasi. 1. Mengidentifikasi karakteristik unsur pembangun cerita fantasi. Di dalam buku paket terdapat sebuah teks karya dari Ugi Agustono, Kekuatan Ekor Biru Nagata, adalah hasil pengamatan dari Ugi Agustono mengenai Pulau Komodo serta komodo yang ada di sana. Selanjutnya ada cerita dari Joko Lelono, yaitu Anak Rembulan. Sebuah karya cerita fantasi dari Joko Lelono, judulnya Anak Rembulan. Jadi cerita ini berupa negeri misteri di balik pohon kenari. Setelah membaca kedua kutipan cerita fantasi tersebut, maka akan ditemui perbedaan antara keduanya. Nagata, rangkaian peristiwa yang seperti apa, dan Sinono, cerita dari Joko Lelono seperti apa. Identifikasi sumber cerita. Sumber cerita pertama adalah tentang Komodo dan kondisi Pulau Komodo. Sumber cerita kedua, Kota Blitar. Kota Blitar terdapat di Jawa Timur, tepatnya di Beligi. Sejarah perang zaman penjajahan Belanda, legenda Gunung Kelut, Mahesasuro, dan Lembusuro. Jadi sumber cerita fantasi dapat berupa kondisi nyata yang difantasikan. Dalam cerita fantasi terdapat keajaiban yang muncul, seperti teks 1, Komodo bisa melatih anak buahnya menyerang siluman serigala. Ini adalah suatu cerita, kutipan cerita yang mengandalkan imajinasi atau fantasi dari penulis, karena tidak mungkin seekor komodo bisa berbicara bahkan melatih anak buahnya untuk menyerang siluman serigala. Teks 2, Sarce, si putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari. Jadi Indonesia tuh pernah dijajah oleh zaman Belanda, tetapi di sini ada imajinasi yang digunakan oleh penulis, yaitu si tokoh bisa berubah menjadi burung kenari. Dengan pembahasan kali ini, 1. Mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Unsur dalam cerita fantasi ada namanya unsur intrinsik, yaitu unsur yang terdapat dalam cerita, yaitu tema, pokok cerita. Yang kedua, latar. Latar berhubungan dengan tempat, waktu, dan suasana. Tempatnya di mana, waktunya kapan, dan suasananya bagaimana. Kemudian alur, jalannya cerita atau plot. Dimulai dari awal cerita, mulai muncul masalah memuncak, kemudian masalah mulai menurun, dan penyelesaian. Dan alur dalam jenisnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu alur maju, kronologis, alur mundur, kembali ke masa lalu, dan alur campuran, ada kejadian di masa sekarang dan masa
lalu. Kemudian penokohan berhubungan dengan watak si tokoh dalam cerita. Bagaimanakah wataknya? Adakah yang protagonis yang baik, misalnya ramah, suka menolong, tekun, atau antagonis yang jahat, sombong, serakah, tamak, jahil, gitu ya. Atau ada juga yang tritagonis yang netral, tidak memihak, baik yang pro atau protagonis ataupun yang antagonis, jadi dia sebagai pelerai. Unsur berikutnya adalah amanat, yaitu pesan moral. Pesan yang terdapat dalam cerita tersebut, misalnya jangan jadi anak yang sombong atau tekunlah dalam beribadah. Contoh dari amanat atau pesan moral. Selanjutnya, di dalam cerita fantasi ada juga yang namanya dengan teks yang lainnya, karena teks fantasi berhubungan dengan fiksi atau hayalan. Dalam pengembangan atau kejadian peristiwa, rangkaian peristiwa dalam cerita itu disebut dengan alur, ya tadi sudah dijelaskan. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Cerita berkembang dari tahap pengenalan, dari apa, siapa, di mana kejadiannya, timbulnya pertentangan tadi ya. Itu namanya alur dalam cerita. Kemudian tokohnya dan watak tokohnya merupakan unsur cerita yang mengalami perangkaian peristiwa. Narasi memiliki tema atau ide dasar atau pokok cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Dan amanat adalah unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Amanat berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan dari isi cerita. Ini berbeda dengan teks yang lainnya, karena teks fantasi berhubungan dengan fiksi atau hayalan. Dalam pengembangan atau kejadian peristiwa, rangkaian peristiwa dalam cerita itu disebut dengan alur, ya tadi sudah dijelaskan. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Cerita berkembang dari tahap pengenalan, dari apa, siapa, di mana kejadiannya, timbulnya pertentangan tadi ya. Itu namanya alur dalam cerita. Kemudian tokohnya dan watak tokohnya merupakan unsur cerita yang mengalami perangkaian peristiwa. Narasi memiliki tema atau ide dasar atau pokok cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Dan amanat adalah unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Amanat berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan dari isi cerita. Terdapat dalam cerita fantasi, yang pertama ada keajaiban. Cerita yang mengungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi, menggunakan imajinasi dari yang diciptakan dari si penulis. Kemudian idenya. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa tulisan dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan oleh pengarang. Selanjutnya menggunakan berbagai latar, lintas waktu dan ruang. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Misalnya tokoh Nono bisa mengalami kejadian pada berbagai macam latar, waktu liburan di Huligi, latar zaman Belanda, dan sebagainya. Kemudian tokohnya unik, memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bisa menghilang, bisa menjadi banyak, atau bisa terbang, seperti itu ya. Dan bersifat fiksi, artinya bukan kejadian nyata. Dan bisa diilhami oleh latar nyata atau objek yang nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi atau imajinasi tadi. Yang terakhir, bahasanya. Penggunaan sinonim atau persamaan kata dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Yang digunakan variatif, bervariasi, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, jadi bukan menggunakan bahasa formal. Bahkan ada juga penggunaan bahasa daerah dari si penulis tersebut. Klasifikasi jenis-jenis fantasi. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu
latar lintas waktu masa lampau, latar waktu sejaman, latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang. Pada ringkasan cerita pertama, latar waktunya sejaman. Di ringkasan cerita fantasi 2, latar lintas waktu masa kini dan masa lampau. Karena tokoh si Nono itu ada pada masanya dan kembali ke masa lampau, yaitu pada masa penjajahan Belanda. Cerita fantasi ada juga yang berisi fantasi pada semua unsur cerita. Ada tokohnya fantasi, latarnya fantasi, peristiwanya fantasi. Selain itu, cerita fantasi bisa menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam kehidupan nyata atau peristiwa yang pernah ada pada dunia nyata. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat beberapa kelompok cerita fantasi, yaitu yang pertama cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Apakah perbedaannya? Akan Ibu jelaskan berikut ini. Total, namanya total, berarti seluruhnya itu berisi hal-hal yang bersifat fantasi. Pengarang membuat fantasi terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita semuanya terjadi dalam kehidupan, tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Misalnya cerita fantasi Nagata itu total fantasi penulis. Seperti kita pada cerita Nagata, cerita fantasi Nagata itu total fantasi dari penulis. Jadi dari nama orang, dari nama objek, nama kota benar-benar rekaan pengarang. Berbeda dengan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama-nama tempat yang ada dalam kehidupan nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada kehidupan nyata. Contohnya adalah masa penjajahan Belanda. Itu adalah masa yang pernah dialami oleh rakyat Indonesia. Selanjutnya cerita fantasi sejaman dan lintas waktu. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sejaman. Latar sejaman berarti latar yang digunakan satu masa, jadi fantasi masa kini, masa lampau, atau fantasi yang akan datang, atau futuristik. Kalau latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalnya masa kini dengan masa zaman penjajahan Belanda, ada zaman prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang, masa kini dan masa penjajahan Jepang. Jadi ada dua lintas waktu yang berbeda. Cukupkan sekian, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang sama tentang cerita fantasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.